Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati, NPM 1911030176. Di sini saya sebagai pemateri kelompok 2 Manajemen Akuntansi dengan makalah saya yang berjudul Penentuan Harga Pokok Produksi. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang penentuan harga pokok produksi. Yang pertama, A. Harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi ialah total produksi biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer ke dalam persediaan barang jadi selama beberapa bulan atau beberapa periode. Sedangkan menurut Abdullah, harga pokok produksi ialah biaya yang berhubungan dengan produksi, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi, di dalam produksi itu, biaya bahan baku yang harus dikeluarkan untuk membuat suatu produksi itu akan menentukan harga pokok produksi yang akan dikeluarkan nanti, dan tenaga kerjanya yang berproduksi di perusahaan tersebut. Dan menurut Mulyadi 2010 menyatakan bahwa harga pokok produksi dalam pembuatan barang atau jasa terbagi menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Biaya non-produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti kegiatan administrasi umum dan kegiatan pemasaran. Dari definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memproduksi barang dalam jangka waktu tertentu. B. Perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi adalah untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang. Pada umumnya, biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, yang termasuk unsur-unsur harga pokok produksi antara lain: A. Biaya dan bahan baku, yang merupakan unsur paling pokok dalam suatu produksi, itu adalah bahan baku, dan dapat langsung dibebankan kepada harga pokok barang yang akan diproduksi. Yang B. Biaya tenaga kerja langsung adalah usaha fisik atau mental yang digunakan dalam membuat suatu produksi. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu konversi biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produksi jadi. Biaya tenaga kerja yang termasuk ke dalam perhitungan harga pokok produksi digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Menurut Mulyadi, biaya tenaga kerja langsung adalah merupakan biaya tenaga kerja yang secara langsung berhubungan dengan produksi pabrik tersebut, misalnya tukang dan pekerja pabrik. Sedangkan biaya kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan produksi, misalnya gaji direktur produksi, pengawas, dan administrasi produksi. Sedangkan menurut Bastami dan Nurlela, biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengolah bahan baku menjadi produksi sesuai dengan keinginan pabrik tersebut dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produksi sampai semuanya selesai. Yang C. Biaya overhead pabrik adalah unsur biaya produksi selain biaya bahan baku
langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan selama proses produksi. Yang C. Manfaat penentuan harga pokok produksi. Menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Yang A. Menentukan harga jual produksi. Dalam menetapkan harga jual produksi, biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang dipertimbangkan di samping data biaya lain serta data non-biaya. Yang B. Memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilakukan, manajemen mengeluarkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang dipertimbangkan sebelumnya. Jadi di sini tidak bisa ya kita korupsi atau gimana, soalnya dari sananya kita sudah menentukan harga yang harus diproduksi. Jadi kalau semuanya itu kurang, pas. Yang C. Menghitung laba dan rugi periode tertentu. Manajemen mengeluarkan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Jadi semua produk itu tidak terus-menerus membuat bahan pokok produksi ya. Sebulan itu hanya dibatasi sesuai kebutuhan konsumen. Informasi laba rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi pabrik dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Yang D. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang Yang D. Menentukan harga pokok persediaan produksi jadi dan produk dalam proses yang diselesaikan dalam neraca. Sekian, selanjutnya akan diteruskan teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Gunawan dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Saudari Rika Ramawati. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, faktor yang mempengaruhi harga produksi. Penentuan harga dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling terkait. Semua pemain dalam lingkungan bisnis mempunyai andil dalam penetapan harga produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pokok diantaranya yang pertama, kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan pemerintah akan mempengaruhi harga baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penetapan harga eceran tinggi untuk produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan milik negara akan mengatur harga pada kisaran harga eceran tinggi. Yang kedua, kebutuhan produk. Bila konsumen membutuhkan produk dalam jumlah besar, maka harga cenderung akan naik dan sebaliknya. Yang ketiga, passing. Passing ini adalah faktor yang gampang yang dijadikan pertimbangan perusahaan dalam menentukan harga. Harga produksi ditentukan oleh passing. Hal ini berarti perusahaan sebagai follow the leader dalam harga. Perusahaan tidak menghitung beberapa alasan. Kalau ada perusahaan lain yang berani menjual dengan harga tertentu, pastilah telah menghitung adanya laba. Keadaan ini sering dijumpai pada perusahaan-perusahaan kecil. Dan dalam persaingan yang ketat dalam aplikasinya, bila perusahaan memerlukan produk dalam jumlah besar, maka perusahaan harus memasang penawaran harga di atas perusahaan pasang. Yang keempat,
target laba yang diinginkan, perusahaan akan berhitung tentang tingkat imbalan yang telah ditetapkan Dewan Komisaris. Untuk itu, perusahaan akan menambahkan sejumlah laba yang diinginkan pada saat menghitung biaya produksi. Semakin tinggi laba yang diinginkan, semakin pula harga yang akan ditawarkan. Yang kelima, jangka waktu. Hal ini berkaitan dengan risiko yang dikandung oleh produk. Pada umumnya, semakin tinggi risiko, semakin tinggi harga yang ditawarkan dan sebaliknya. Yang keenam, reputasi perusahaan. Semakin bagus reputasi perusahaan, semakin tinggi harga yang ditawarkan. Yang ketujuh, produk yang kompetitif. Semakin menarik produk yang ditawarkan, semakin layak untuk dijual mahal. Misalnya fleksibilitas dengan banyak kemudahan. Misalnya fleksibilitas dengan dalil penarikan dana yang sewaktu-waktu, besar jumlah cicilan yang berubah sesuai dengan besar penerimaan debitur. Dan fleksibel dalam penggunaan dana, perusahaan mandiri misalnya menawarkan kredit tanpa aguna, KTA, dan dengan multiguna boleh dipakai untuk berlibur, pendidikan, renovasi rumah, biaya kelahiran anak, dan sebagainya. Yang ke-8, hubungan baik. Bagi nasabah yang mempunyai hubungan baik dengan perusahaan yang biasanya digolongkan sebagai nasabah utama, biasanya akan mendapatkan harga spesial, murah untuk berbagai fasilitas dan kredit yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang metode perhitungan harga pokok produksi. Metode perhitungan harga pokok produksi ialah sebuah cara memperhitungkan angsur-angsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Pendekatan perhitungan harga pokok produksi menurut Mulyadi sebagai berikut. Yang pertama, full costing adalah sebuah metode penentuan harga pokok produksi di mana sebuah unsur biaya produksi diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi. Biaya tersebut dari biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja langsung. Mulyadi menyatakan, full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Widi Lestariningtyas mengatakan bahwa full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik variabel maupun tetap, ditambah dengan biaya non-produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur harga pokok produksi menurut metode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, harga produksi. Penentuan harga pokok produksi berdasarkan full costing pada umumnya ditujukan untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal. Laporan laba rugi yang disusun dengan metode ini menitik beratkan pada penyajian. Yang B, variable costing adalah sebuah metode penentuan harga pokok produksi di mana biaya produksi yang termasuk ke dalam biaya variabel diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi. Biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Menurut Mulyadi, dia menjelaskannya bahwa variable costing merupakan metode biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam keproduksian yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel.
Yang terakhir, penutup, yaitu kesimpulan. Yang pertama, perhitungan harga pokok produksi dalam suatu perusahaan industri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik pihak manajemen perusahaan maupun baik pihak luar perusahaan. Untuk memenuhi tujuan, perhitungan harga pokok produksi tersebut, akuntansi biaya mencatat, mengklarifikasikan dari dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk. Dari definisi para ahli dapat disimpulkan, harga pokok produksi adalah sebuah biaya yang dikeluarkan secara langsung ataupun tidak langsung untuk memproduksi barang dalam jangka waktu tertentu, di mana biaya-biaya tersebut terdiri dari total biaya overhead pabrik, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. Perhitungan harga pokok produksi adalah untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang. Pada umumnya, biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Metode perhitungan harga pokok produksi ialah sebuah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Pendekatan perhitungan harga pokok produksi. Passing. Ini adalah faktor yang gampang yang dijadikan pertimbangan perusahaan dalam menentukan harga. Baik, sekian terima kasih dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.